Hai teman-teman, welcome back to my channel, Caroline Patricia. Di video hari ini, aku bakal ngomongin tentang sekolah di Australia itu mahal atau enggak sih? Yang pasti sekolah di Australia itu pasti mahal ya teman-teman. Kalau dikonversiin ke rupiah dari dolar pasti mahal ya, pasti mahal banget. Tapi kita bakal omongin rugi atau untung nggak sih? Atau worth it nggak sih sekolah di Australia? Nah, aku bakal ngomongin di video ini. Jadi teman-teman stay tune, nonton di video ini sampai habis kalau teman-teman memang tertarik untuk sekolah di Australia. Nah, jadi dulu itu kayak pas aku lulus SMA, aku memang bener-bener skeptis banget tentang namanya Australia. Karena di mata aku Australia itu mahal, di Australia itu kayak cuma main-main aja atau gimana gitu. Aku tuh bener-bener skeptis karena balik lagi karena dulu pikir kayak mahal banget dan orang tua aku juga nggak ada pikir untuk sekolah di Australia. Tapi kenapa akhirnya aku memilih untuk melanjutkan studi aku di Australia dan pergi ke Australia, aku bakal bahas semuanya di video ini. Awalnya aku datang ke Australia itu memang karena aku memang pengen tinggal di negara lain. Memang itu mimpi aku dari kecil. Tapi kenapa aku pilih di Australia? Karena aku pikir Australia itu negaranya aman dan juga gajinya itu besar dibanding Indonesia. Jadi kesejahteraan hidupnya lebih besar gitu. Nah, tapi dari sini pas sejak aku datang ke Australia, aku baru realize yang dulu aku pikir kalau sekolah di Australia itu mahal, gak worth it dan lain-lain, itu tuh semuanya musnah. Kenapa? Karena aku kan pertama kali datang ke Australia itu kan pakai student visa ya teman-teman. Tapi aku itu hanya sekolah di college biasa yang aku ambil sertifikat accounting untuk menambah gelar aku yaitu chemical engineering di China. Nah, tapi setelah aku telaah, jika teman-teman ambil bachelor di Australia memang mahal. Contohnya kayak kamu sekolah di UTS gitu. Tahunnya itu misalnya kayak sekitar 400 juta misalnya ya. Sedangkan kalau bachelor itu kan bisa 4 tahun kan. Berarti hitung aja tuh, itu bisa sampai 1,2 M teman-teman. Itu bisa dapat rumah satu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu lulus dari bachelor di Australia, kamu itu bisa kerja, dapat visa, graduate visa itu selama sekarang itu 4 tahun. Jadi teman-teman bisa kerja, bisa apply di company, walaupun memang nggak semudah itu ya dapat kerjaannya, tapi ada kemungkinan karena kamu Australian graduate gitu teman-teman. Dan di saat itu juga selama 4 tahun kamu bisa kerja dimanapun yang kamu mau, tanpa batasan kerja gitu. Nah, kalau misalnya kamu ambil bachelor selama 4 tahun, memang itu biayanya berat. Dan belum lagi kalau misalnya kamu belum mature enough, kamu belum bisa mencari uang sendiri dengan kerja, atau biayain hidup kamu sendiri, itu bakal berat ya ke keluarga kamu. Karena kayak kalau kamu nonton video aku, misalnya kayak living cost di Australia aja kurang lebih kayak sekitar 24 juta at least selama sebulan. Itu pun hanya living cost-nya aja ya, belum termasuk study yang bisa kayak mahal lah, bisa kayak 12 juta sebulan ya. Berarti kurang lebih ya sekitar kayak let's say kayak 40 juta, yang mahal banget dong. Kayak orang kerja apa dapat uang segitu gitu, apalagi kalau kecuali punya pabrik gitu kan. Nah, tapi aku mau ngomongin bright side-nya nih. Jadi, bright side-nya itu, kenapa aku memilih studi di Australia setelah aku menyelesaikan bachelor? Karena aku menganggap setelah aku selesai bachelor, karena aku dapat scholarship sebelumnya yang berarti gratis, dan aku mau mulai lagi di sini untuk S2 mungkin tahun depan. Nah, kenapa menurut aku itu worth it untuk ambil S2 di Australia? Karena jika kamu ambil S2 di Australia, let's say, studi yang bakal aku ambil itu selama 2 tahun itu kurang lebih 660 juta. Memang itu terkesan angka yang besar ya teman-teman. Dan aku pun memang kumpulin uang kerja itu untuk bayar master aku juga gitu teman-teman. Tapi kenapa menurut aku itu worth it? Karena setelah kamu master, kamu bakal bisa dapat visa graduate selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu kamu bisa kerja
cari pengalaman di perusahaan, apalagi kamu udah master kan, itu berarti udah lebih tinggi lagi, jadi ada kemungkinan lebih besar lagi untuk kerja di perusahaan. Tapi memang nggak segampang itu ya, harus banyak perjuangan juga. Tapi dari 5 tahun itu kamu anggap aja misalnya kamu let's say minimum wage kamu dapat 50.000, yang berarti istilahnya dalam 1 tahun aja kamu udah hampir menutup biaya studi kamu, ya nggak? Bayangin kalau misalnya kamu kerja 5 tahun, berarti itu udah 2,5 M, berarti itu udah balik modal dong. Nah, tapi itu minimum wage. Kalau misalnya kamu misalnya lebih tinggi lagi, kamu bisa dapat lebih besar lagi. Dan jangan lupa pengalamannya juga. Dari pengalaman itu kamu bisa membangun relasi, kamu bisa punya pengalaman di tempat kerja yang orang lain mungkin belum bisa dapatkan di Indonesia. Dan jika kamu ingin balik ke Indonesia, kamu udah punya segudang pengalaman kamu yang itu bakal bener-bener bermanfaat banget untuk dapat kerja di Indonesia, atau bisa juga membuka peluang kamu untuk bekerja di Australia dan menetap di Australia. Nah, sedangkan untuk student visa yang beberapa orang gunakan adalah sekolah di college. Nah, kalau dari college sendiri itu memang cenderung lebih murah, sekitar kayak ada yang 1.200, ada yang 1.500. Kalau ambil kukeri bisa 2.000. Nah, itu worth it gak? Selama studi kamu memang sejuru dengan tujuan kamu ke depannya, contohnya kamu ambil PR di chef, it's very worth it, karena selagi kamu bisa sekolah, kamu bisa bekerja juga dan mengumpulkan pengalaman kamu ke depannya. Tapi itu nggak worth it kalau misalnya kamu cuma sekolah asal-asalan nih, kamu nggak tahu ke depannya gimana, kamu mau ambil apa, dan kamu tetap bayar uang sekolah yang kurang lebih kayak at least paling murah deh, aku bilang itu 1.200. Nah, berarti sebulannya itu kamu harus sisihin 400 untuk bayar uang sekolah. Jadi itu hangus gitu aja, dan kamu harus tetap bekerja, dan kamu nggak tahu ke depannya kamu di Australia akan gimana. Kalau menurut aku itu nggak worth it teman-teman, itu adalah pilihan yang kurang tepat. Nah, kalau misalnya teman-teman memang udah membulatkan keinginan teman-teman untuk stay di Australia atau ingin meniti karir di Australia, pastiin bahwa studi yang teman-teman ambil itu selaras dengan keinginan teman-teman ke depannya. Dan cek juga bahwa studi yang teman-teman ingin lakukan itu bisa ada peluang PR atau enggak, dan do your own research semuanya. Jadi ini adalah jawaban aku, studi di Australia itu worth it atau enggak sih? Kalau teman-teman menggunakan kesempatan itu dengan tepat dan memilih pilihan yang tepat, itu worth it, very worth it. Untuk studinya berapa kurang lebih, ini adalah rinciannya. Kalau misalnya teman-teman ambil college, paling murah itu sekitar 1.200, dan kurang lebih yang paling mahal itu mungkin kayak kukeri ya, sekitar 2.000. Tapi untuk ambil S1 itu let's say satu termnya itu sekitar 4.000. Master kurang lebih ya 4.000, 5.000 juga teman-teman. Semua tempat itu berbeda. Dan jangan lupa juga ada peluang beasiswa yang teman-teman bisa ambil, kebanyakan itu untuk master dan doctorate. Gimana? Video aku menjawab nggak pertanyaan teman-teman? Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa follow ke sosial media aku yang lainnya. And see you on my next video. Bye-bye!